Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5661. Oleh karena itu, Brovnen berkata dengan hormat, Tuan Ying membangunkan kami bertiga. Apakah ada tugas mendesak yang mengharuskan kami bertiga menanganinya? Suatu kehormatan bagi kami bertiga siap berbagi kekhawatiran dengan Tuan Ying. Beri kami perintah, Tuan Ying. Dua lainnya juga berkata serempak. Tolong beri kami perintah, Tuan. Victoria sangat puas dengan penampilan mereka bertiga saat ini. Yang dia inginkan adalah penampilan mereka bertiga mematuhi perintah. Kalau tidak, dia tidak akan mengajari mereka bertiga cara menerobos Istana Niwan. Terlebih lagi, metode yang diberikan Victoria kepada mereka sedikit tidak lengkap. Meskipun mereka telah mengasingkan diri selama 100 tahun, jika Victoria tidak memberikan bantuan eksternal dalam beberapa tahun terakhir, mereka bertiga tidak akan dapat menembus Istana Niwan apapun yang terjadi. Bahkan jika Istana Niwan tepat di depan mereka, meskipun hanya dipisahkan oleh lapisan terakhir kertas jendela, tanpa Victoria, mereka tidak akan dapat menembus lapisan terakhir ini. Dan mereka bertiga tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, dari sudut pandang Victoria, jika mereka bertiga lebih menghargai kultivasi daripada pesanan mereka sendiri, maka dia harus membatasi terobosan terakhir mereka. Jangan sampai mereka bertiga menjadi lebih tidak terkendali setelah menerobos Istana Niwan. Segera, Victoria berkata kepada mereka bertiga, baru-baru ini, kita akan menghadapi banyak musuh asing di Dinasti Qing. Setelah kalian mundur, 3 dari 4 senior yang saya latih telah mati. Dan identitas musuh belum diklarifikasi. Mereka bertiga saling memandang dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka pikir mungkin ada masalah dalam organisasi, tetapi tidak disangka akan begitu merepotkan. Jadi, Brovnen berkata tanpa ragu, Tuan, kami bertiga bersedia meringankan kekhawatiran Tuan. Victoria sedikit mengangguk, dan berkata, waktu hampir habis. Kalian bertiga bersiap terlebih dahulu. 1 jam ke depan, akan ada pesawat yang akan membawa kalian ke Aorus Hill. Setelah itu, dia berbalik, menyapa Tyrion yang berada di luar pintu, dan berkata kepada mereka bertiga, ini adalah Tyrion, putra tertua Yuri. Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka langsung terkejut. Yuri Wuben adalah keponakan tertua mereka dan putra tertua dari keluarga Wuben pada generasi itu. Putra dari orang tua Wuben di masa lalu semuanya dibesarkan oleh orang tua Victoria. Mereka bertiga tidak menyangka bahwa anak keponakan sudah berusia 8 tahun. Tyrion memberi hormat kepada ketiga orang itu dengan sangat hormat saat ini. Dan berkata dengan sangat hormat, saya Tyrion, cucu dari keluarga Wuben, telah bertemu dengan ketiga tetua. Mereka bertiga dengan cepat mengulurkan tangan dan mengangkat tangan dengan sikap sopan. Meskipun Tyrion adalah seorang junior, mereka bertiga sangat memahami bahwa mereka telah mundur selama 100 tahun. Mereka tidak tahu seperti apa dunia luar. Di masa depan, mereka pasti akan mengandalkan bantuan Tyrion secara pribadi. Berurusan dengannya tidak akan terhindarkan di masa depan. Jadi tentu saja saya akan menjadi kurang lapang dan lebih sopan. Setelah mereka berempat bertukar sapa, Victoria berkata, oke, kita semua keluarga. Kita bisa mengesampingkan kenangan nanti. Kalian bertiga akan dibantu Tyrion untuk membuat persiapan. Perjalanan akan memakan waktu setidaknya 20 jam. Kalau kalian ingin tahu apa yang terjadi dengan dunia ini, Tyrion akan menjelaskannya dalam 20 jam ini. Setelah itu, dia bertanya kepada Tyrion, Tyrion, bisakah ketiga tetua terbang langsung ke Aorus Hill? Tyrion buru-buru berkata, kembali kepada Tuan. Saya mengikuti instruksi untuk mengubah informasi identitas ketiga tetua setiap 20 tahun. Saya memiliki paspor terbaru. Ketiga tetua pasti akan dapat memasuki negara dengan lancar. Oke, ekspresi Victoria suram. Dan dia berkata dengan dingin, kamu berangkat secepat mungkin. Setelah tiba di Aorus Hill, selain keluarga Aker,
Siapapun yang kamu curigai juga harus dibunuh. Pastikan untuk membunuh mereka semua. Tidak boleh ada masalah di masa depan. Keempatnya berkata serempak. Bawahan patuh. Bab 5662. Charlie masih berada di villa tingkat menengah di Champs Elysees, mengobrol panjang dengan Vera dan Ruby. Walau telah memutuskan untuk menyanyikan strategi kota kosong untuk Victoria, masih banyak detail yang perlu diklarifikasi secara bertahap. Vera berkata kepada Charlie, "Tuan, gagasan strategi kota kosong sangat brilian. Tapi satu-satunya risiko adalah jika ketiga tetua datang ke Aurus Hill dan Victoria belum melihat lukisan itu. Bagaimana kita harus menghadapinya?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Platform video pendek paling populer saat ini adalah industri milik keluarga Wade. Saya akan mengirim lukisan ini ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi pagi ini. Dalam beberapa jam, saya akan dapat mengatur lukisan menjadi trending topik. Selama Victoria memerhatikan Aurus Hill, dia pasti akan melihatnya." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Saya kira, jika benar apa yang dikatakan Nona Yurman, Victoria mengirim 3 tetua, maka ketiga tetua ini mungkin akan kembali." Vera mengangguk dan berkata, "Masih jauh untuk datang ke China dari tepi Antartika. Tidak mungkin lepas landas dan mendaratkan pesawat penumpang jarak jauh di pulau mereka. Mereka harus pergi ke Argentina terlebih dahulu, dan mereka mungkin masih dalam perjalanan ke Argentina sekarang." Charlie melihat ke waktu dan berkata sambil tersenyum, "Jika mereka efisien, mereka pasti sudah berangkat ke China pada saat kita berada di sini pada pukul 7 atau 8 pagi." Setelah itu, Charlie berhenti sejenak dan berkata lagi, "Setelah mereka naik pesawat ke China, saya akan mempublikasikan lukisan leluhur tua Marcius. Diperkirakan Victoria akan segera memanggil mereka kembali. Pada saat itu, mentalitas ketiga orang ini mungkin akan runtuh." Vera sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Mereka bertiga telah mundur selama 100 tahun, dan mereka akan berhasil. Ketika mereka tiba-tiba dipanggil oleh Victoria untuk melakukan misi, mereka pasti merasa kesar. Dan keluarga Wu Ben sama. Ini sifat manusia." Baik Charlie dan Ruby setuju dengan sudut pandang Vera. Ruby menghela napas. Pasti ada kekesalan. Bagaimanapun, mereka telah berusaha selama 100 tahun. Namun hanya dengan langkah pendek, tiba-tiba terputus. Entah berapa lama akan tertunda. Charlie tersenyum dan berkata, "Intinya adalah, jika ada tugas mendesak, mereka terikat tugas untuk keluar. Semua telah berangkat, dan mereka belum tiba di Aurus Hill. Dan kemudian mereka dipanggil kembali. Jika menyeret anjing itu kembali, anjing itu akan merasa tidak puas." Vera tersenyum dan bertanya, "Lalu apa rencanamu sekarang, Tuan Muda? Bagaimana lukisan ini bisa diberikan pada pameran lukisan dan kaligrafi itu?" Charlie menjawab, "Ayah mertua saya adalah wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Baru-baru ini, mereka mencari pameran di mana-mana. Saya bisa memberikan lukisan ini kepadanya." Vera berkata dengan prihatin, "Identitas Tuan Muda sensitif. Victoria selalu ingin mencari tahu keberadaan Tuan Muda. Jika Tuan Muda memberikan lukisan itu kepada ayah mertua, jika Victoria mengirim seseorang untuk menyelidiki, mungkin dia bisa mengetahui informasi identitas Tuan Muda. Tuan Muda bisa terungkap." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya harus memilih cara yang cerdas untuk memberikan lukisan ini kepada ayah mertua saya." Charlie memikirkan sebuah ide, dan berkata, "Saya punya solusi. Saya akan melakukannya nanti." Setelah itu, dia memandang Ruby dan berkata, "Nona Yurman, formasi yang ditinggalkan Victoria di Istana Niwanmu membutuhkan formula khusus untuk diaktifkan, bukan?" Ruby mengangguk dan berkata, "Itu benar." Charlie bertanya lagi, "Lalu apakah kamu menggunakan energi spiritual untuk menyelidiki misteri itu?" Ruby berkata, "Aku sudah memeriksanya. Tetapi Istana Niwan biasanya ditutup, dan Reiki kami tidak bisa menahannya sama sekali." Bab 5663. Charlie mengangguk dan menghela napas. Tampaknya Victoria memang sangat kuat. Saya belum bisa membuka Istana Niwan.
dan saya bahkan tidak bisa membuka istana Niwan saya sendiri, apalagi mencoba membuka istana orang lain. Formasi peledak diri sepertinya tidak dapat dihapus dalam waktu singkat. Ruby menghela napas pelan, dan berkata, saya tidak pernah berpikir untuk menyingkirkan formasi itu. Saya hanya berharap formasi ini tidak akan memengaruhi orang lain yang tidak bersalah. Bagaimanapun, saya tidak punya waktu terlalu lama untuk hidup. Sudah berlalu 1 tahun, tinggal tersisa 2 tahun lagi. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Nona Yurman mengatakan itu. Ruby berkata, saya memiliki racun aneh yang ditinggalkan oleh Victoria di tubuh saya. Saya harus meminum penawarnya setiap 3 tahun. Jika tidak, meridian saya akan terputus. Organ dalam saya akan hancur dan saya akan mati. Charlie mengerutkan kening dan berkata, aku ingin tahu apakah aku bisa memeriksanya. Ruby ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit, dan menyerahkan tangan kanannya kepada Charlie. Charlie meletakkan jarinya di gerbang vena Ruby, dan jejak Reiki memasuki tubuhnya. Setelah berjalan melalui tubuhnya beberapa saat, dia menemukan bahwa meridian, dantian, dan bahkan organ dalamnya dikelilingi oleh energi aneh. Charlie samar-samar dapat merasakan bahwa energi ini telah sepenuhnya menyatu dengan meridian dan organ dalamnya. Dengan kemampuan Charlie saat ini, sama sekali tidak mungkin memisahkan energi ini dari tubuhnya. Yang lebih aneh lagi adalah Charlie dapat merasakan bahwa energi ini sangat manik. Energi ini dapat terintegrasi secara stabil dengan tubuhnya tanpa mengganggu satu sama lain adalah karena ada energi lain yang seperti penstabil, yang terus berinteraksi dengan energi ini. Untaian energi berinteraksi untuk menjaga stabilitas sebelumnya. Selain itu, Charlie dapat merasakan bahwa yang terakhir telah diserap oleh yang pertama dengan kecepatan yang sangat lambat. Penyerapan yang lambat ini tidak hanya dapat membuat yang pertama stabil, tetapi juga membuat yang pertama secara bertahap menjadi lebih stabil selama penyerapan berkelanjutan jangka panjang. Itu semakin kuat dan kuat, sedangkan yang terakhir akan menjadi semakin lemah karena terus diserap oleh yang pertama. Charlie tidak bisa membantu tetapi berkata, Nona Yurman, ada 2 aura aneh di tubuhmu. Apakah kamu sendiri mengetahuinya? Aku tahu. Ruby mengangguk, dan berkata, kedua aliran energi spiritual ini adalah racun dan penawarnya. Charlie menghela napas. Tampaknya energi spiritual di bagian terdalam dari tubuh Nona Yurman seharusnya adalah racun itu sendiri. Dan energi spiritual yang terlibat dengannya adalah efek penawarnya. Selama efek obatnya masih ada, sifat racunnya bisa distabilkan. Tunggu. Efek penawarnya perlahan-lahan diserap oleh yang pertama. Begitu yang terakhir, yang memiliki fungsi sebagai penstabil, diserap oleh yang pertama akan meledak. Dan kamu akan mati karena sesak napas. Charlie berkata lagi, racun di tubuhmu benar-benar berbeda dari racun tentara mati dan penjaga kavaleri. Racun di tubuh tentara mati dan penjaga kavaleri adalah sejenis racun dengan struktur yang rumit. Itu pasti menjadi obat khusus yang dikuasai oleh Victoria. Racun digabungkan dengan penawar khusus untuk membentuk pengekangan. Tetapi racun di tubuhmu, Nona Yurman, bukanlah racun seperti aura khusus. Ruby mengangguk, menertawakan dirinya sendiri, dan berkata, ini adalah kecerdikan Victoria. Racun dan penawar yang dia berikan kepada kami sebenarnya adalah jenis Reiki khusus. Hal yang cerdas adalah jika kami tidak meminum penawarnya, kami akan keracunan dan mati. Dan jika kami meminum penawarnya, tampaknya menstabilkan energi ini. Tetapi pada kenyataannya, kami membiarkan energi ini terus meningkatkan kekuatan, yang sama saja dengan keracunan kronis, semakin dalam dan semakin dalam. Charlie berkata dengan emosi, Victoria benar-benar pintar. Konsekuensi dari jenis racun dan penawar racun ini adalah semakin lama kamu hidup, semakin banyak kamu harus meminum penawar. Semakin kuat racunnya, bahkan kalau kamu berlatih keras dan meningkatkan kekuatanmu. Tetapi karena kamu harus meminum penawarnya setiap 3 tahun, kamu masih tidak bisa menghilangkan kendali racun atas dirimu. Bab 5664. Untuk racun di tubuh Ruby dan formasi di Istana Niwannya, Charlie tidak memiliki solusi yang baik untuk sementara waktu.
Ini juga membuat Charlie menyadari bahwa masih ada celah besar antara dirinya dan Victoria. Senior Chardon meledakkan dirinya, meskipun dia lolos karena keberuntungan dengan cincin yang diberikan Vera kepadanya. Jika Victoria benar-benar mengirim 3 tetua yang hendak menerobos istana Niwan ke Aorus Hill, maka dia mungkin tidak akan selamat sama sekali. Kemungkinannya, meski ada cincin Vera, itu hanya akan membunuh Vera. Adapun Victoria, dia sudah membuka istana Niwan lebih dari 100 tahun yang lalu. Tingkat kultivasinya saat ini tidak dapat diduga. Setidaknya 100 atau bahkan 2 atau 300 tahun sebelumnya. Jika Victoria datang sendiri ke sini, kemungkinan bertahan hidup akan lebih buruk lagi. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa tidak bersukacita. Kalau dia tidak secara tidak sengaja menyelamatkan wanita tua Jenson, ibu dan anak yang bermasalah di Meksiko, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan potret leluhur tua Marcius? Kalau dia tidak memiliki lukisan Marcius di tangannya, itu akan menjadi mimpi orang bodoh untuk menyanyikan strategi kota kosong. Dalam hal ini, dia tidak akan berdaya untuk menghentikan ketiga tetua datang ke Aorus Hill. Charlie diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Kalau dia bisa menggertak Victoria kali ini, dia harus berterima kasih kepada Nyonya Jenson atas kesempatan ini. Jika Nyonya Jenson membutuhkannya, dia akan memberinya pil musim semi lagi sebagai ucapan terima kasih. Setelah mengambil keputusan, Charlie memandang Ruby, dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf Nona Yurman, meskipun saya dapat menyembuhkan lukamu dan perlahan memulihkan kultivasimu, saya belum dapat menyelesaikan racun di tubuhmu dan formasi di istana Niwanmu. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Saya akan berusaha sekuat tenaga menemukan jalan. Ruby tahu Charlie menghibur dirinya, tetapi dia tidak kecewa di hatinya. Lagi pula, pikiran pertamanya setelah ledakan adalah menjauh dari sang pemimpin. Menghabiskan sisa hidupnya, sekarang tubuhnya telah banyak pulih. Charlie juga berjanji untuk membantunya perlahan memulihkan kultivasinya, yang sudah jauh di luar dugaan. Beraninya dia berharap bisa mendetoksifikasi dan membentuk formasi. Jadi, dia berkata kepada Charlie dengan sangat berterima kasih, Tuan Wade tidak perlu meminta maaf kepada saya. Saya sudah berterima kasih atas bantuanmu menyembuhkan luka saya. Mengenai detoksifikasi dan pembentukan, saya tidak berani berharap banyak. Aku bisa menjalani sisanya dengan baik. Dalam 2 tahun terakhir, saya sangat puas. Charlie memandangnya dan berkata dengan sangat serius, ini benar-benar tidak mungkin. 2 tahun lagi, saya mungkin punya solusi. Meskipun mungkin tidak dapat merusak formasi di tubuhmu, setidaknya 80% yakin bisa mendetoksifikasi tubuhmu. Ketika Ruby mendengar ini, kilasan kegembiraan muncul di matanya. Tetapi pada saat ini, Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan sangat serius, tapi Nona Yurman, meskipun metode ini memiliki tingkat keberhasilan 80%, itu juga dapat membuat kamu sangat kesakitan. Kalau gagal, rasa sakit itu akan menjadi bencana tanpa henti. Saya ingin tahu apakah kamu bersedia mengambil risiko. Ruby berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade, jangankan peluang 80%, bahkan jika hanya ada 10% peluang, dan kalau saya harus melewati pegunungan pedang dan lautan api, saya bersedia mencoba. Charlie mengangguk, dan berkata dengan serius, sebaiknya saya memberitahu kamu metode ini. Saya punya obat yang disebut pil generasi. Selama otak manusia belum mati, bahkan jika tubuh telah berubah menjadi lumpur, pil generasi ini dapat membantu seseorang pulih dan membuat tubuh lengkap kembali. Saya baru saja melihat bahwa racun dalam tubuhmu, Nona Yurman, pada dasarnya ada di meridian, dantian, dan organ dalam. Saya dapat memotong semua tempat beracun di dalam dirimu, dan kemudian membentuk kembali tubuhmu. Telan pil itu dan biarkan pil itu membentuk kembali tubuhmu. Dan setelah pembentukan kembali selesai, saya yakin racunnya akan hilang. Setelah mendengar ini, Ruby bertanya dengan heran dan gembira, Tuan Wade, kamu memiliki obat ajaib seperti itu? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, saya dapat berbicara dengan kamu di sini tanpa kerusakan adalah karena saya sudah meminum pil generasi itu. Mata Ruby melebar,
Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan air mata. Dia berlutut dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, kalau kamu bersedia memberikan obat ajaib itu untuk membantu saya bersumpah bahwa dalam hidup ini, kamu satu-satunya yang akan saya ikuti. Kamu menyelamatkan saya, dan saya tidak akan pernah mengatakan apa-apa lagi." Bab 5665. Charlie mengulurkan tangan untuk membantu, dan berkata dengan suara serius, "Tujuan saya adalah membunuh Victoria dengan tangan saya sendiri dan membalas dendam orang tua saya. Kalau kamu bersedia mengikuti saya, kamu akan menjadi musuh Victoria. Kamu bisa." Ruby terkulai gigi dan berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Victoria kejam dan ganas. Dia menggunakan racun untuk mengendalikan saya selama beberapa dekade, dan bahkan mengubah saya menjadi bom manusia. Saya bersumpah, saya memiliki ketekunan dengan dia." Charlie mengangguk ringan, dan berkata, "Oke, kalau saya bisa membantu kamu membuang racun di tubuhmu setelah 2 tahun, kalau saya cukup beruntung bisa membuka Istana Niwan di masa depan, saya pasti akan keluar dari Istana Niwan. Setelah Victoria meninggal, kamu akan benar-benar bebas. Kemanapun kamu pergi, aku, Charlie, tidak akan pernah ikut campur. Ini janjiku padamu hari ini." Ruby menangkupkan permintaannya dan berkata dengan rasa terima kasih. "Terima kasih, Tuan Wade atas kebenaranmu." Saat ini, langit di luar sudah cerah. Charlie berkata kepada Ruby, "Nona Yurman, saya akan meminta seseorang membawa kamu ke mata air panas Cem Elises di kaki gunung. Saya akan menyiapkan kamar untuk tinggal sementara. Kamu masih memiliki formasi yang sangat kuat di tubuhmu. Oleh karena itu, saya ingin kamu siap untuk mengungsi setiap saat. Jika rencana kota kosong saya gagal dan ketiga tetua datang ke Aorus Hill, saya akan mengirim kamu ke tanah tak bertuan yang aman. Jika 3 tetua datang ke Aorus Hill, ada cara untuk menguraikan formasimu." Ruby mengangguk, dan berkata dengan hormat, "Saya akan mendengarkan pengaturan Tuan Wade untuk semuanya." Vera di samping berpikir sejenak, dan berkata, "Tuan muda, kamu harus menyatukan semua pesawat sipil yang lepas landas dari Argentina ke Cina, termasuk pesawat penumpang dan pesawat kargo. Argentina sangat jauh dari Tiongkok, dan saat ini belum ada penerbangan langsung antara kedua negara. Kalau ada pengajuan penerbangan ke Aorus Hill, perhatikan peta rute penerbangan tersebut dan pantau keberadaan pihak lain secara real-time. Jika rencana kota kosong Tuan Muda selesai, dan ada pesawat dari Argentina langsung ke Aorus Hill, kamu harus berhati-hati ya. Jika pesawat tertentu yang seharusnya datang ke Tiongkok tiba-tiba berbalik setelah rencana kota kosong dijalankan, maka pesawat itu mungkin ditumpangi oleh tetua ketiga itu." Charlie mengangguk setuju dan berkata, "Memantau pesawat memang ide yang bagus. Saya menggunakan metode ini untuk mengunci perusahaan pelayaran pihak lain, dan kemudian saya bertemu Nona Lafor di Eropa Utara." Vera sedikit tersenyum dan berkata, "Saya juga membayangkan metode ini pasti Tuan Muda gunakan. Hanya metode ini yang dapat memahami pergerakan penjaga keamanan dan tentara mati." Pada saat ini, Ruby tiba-tiba berkata, "Tuan Muda, kalau kamu dapat mengunci pesawat yang membawa 3 tetua, kamu bisa menembak jatuh pesawat itu. Kamu dapat membunuh tetua ketiga itu dengan mudah." Charlie dan Vera berkata hampir bersamaan, "Tidak mungkin." Setelah itu, melihat bahwa Vera memiliki reaksi yang sama seperti dirinya, dia bertanya padanya, "Bagaimana memperkuatnya, Nona Lafor?" Vera berkata dengan serius, "Tidak peduli apa masalahnya. Menembak jatuh pesawat sipil adalah tindakan teroris, benar-benar tidak dapat diterima. Itu akan dibenci dan dihukum oleh seluruh dunia. Kita harus bertindak dengan hati nurani yang bersih. Hal semacam ini benar-benar tidak dapat diterima." Charlie juga setuju dan berkata, "Laki-laki adalah laki-laki. Dia bisa melakukan sesuatu, dan dia tidak bisa melakukan sesuatu. Hal semacam ini jelas tidak berada dalam ruang lingkup pertimbangan saya." Ruby langsung merasa malu, dan dengan cepat berkata, "Maaf Tuan Wade dan Nona Lafor. Saya menerima begitu saja. Saya hanya berpikir jika ketiga tetua semuanya berada di pesawat yang sama,
Menembak jatuh pesawat mungkin menjadi yang terbaik untuk membunuh mereka sekaligus. Tapi saya tidak pernah mempertimbangkannya. Pendekatan ini benar-benar tidak pantas. Mohon maafkan Tuan Wade dan Nona Lafor. Charlie mengangguk dan berkata, tujuan hari ini adalah untuk menakut-nakuti Victoria dan memaksanya mundur. Jangan serakah. Selama tujuan ini berhasil tercapai, Victoria tidak akan pernah berani bertindak lancang di Aurus Hill untuk waktu yang lama. Kita dapat membeli lebih banyak waktu untuk mencoba yang terbaik dan meningkatkan kekuatan kita. Mungkin saat dia melihat melalui strategi kota kosong ini dan mengirim tetua ketiga lagi, kita sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka bertiga di Aurus Hill. Bab 5666. Di pagi hari, Charlie mengganti pakaiannya dan meminta Albert untuk membawa Ruby ke hotel pemandian air panas Chem Elises untuk menetap. Dan dia, bersama dengan Vera, membawa lukisan Marcius dan membawa helikopter kembali ke Scarlet Pinnacle Villa tempat tinggal Vera. Pada saat yang sama, sebuah Boeing 777-200 LR lepas landas dari Buenos Aires, ibu kota Argentina, menuju Australia. Meski sudah menjadi pesawat dengan jarak tempuh terjauh di dunia, namun batas jangkauannya belum mencapai 18.000 km. Sehingga rencana takdir Kapten adalah menuju Melbourne, Australia dulu. Kemudian mengisi bahan bakar di Melbourne dan terbang menuju Aurus Hill. Saat ini, selain kru, hanya ada 4 penumpang di seluruh pesawat. Dan keempatnya adalah Tyrion dan 3 tetua yang baru saja meninggalkan markas. Ketika tetua ketiga mundur lebih dari 100 tahun yang lalu, orang Cina baru saja memotong kepang mereka. Mereka baru tahu bahwa orang asing telah membuat pesawat terbang yang bisa terbang ke langit, tetapi mereka tidak pernah duduk di dalamnya. Tapi saat ini, mereka duduk di pesawat pribadi yang mewah dan besar seperti istana. Mereka naik ke ketinggian 10.000 meter dengan mudah. Perasaan ini membuat tetua ketiga tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tyrion melihat bahwa tetua ketiga sangat gelisah sejak mesin pesawat dihidupkan. Dia menghiburnya. Jangan khawatir, kalian bertiga. Pesawat saat ini sudah menjadi alat transportasi teraman di dunia. Teknologinya sudah sangat maju. Brofnen, dipimpin oleh 3 tetua, diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya. Dan berkata, Tyrion, burung besi ini terbang sangat tinggi, pada ketinggian beberapa ribu kaki. Bahkan sudah melampaui awan, bukannya aku, Brofnen, takut tapi membayangkan kalau kita jatuh. Meskipun kami bertiga telah memecahkan 100 tahun, saya khawatir kami akan tetap mati. Itu benar. Bowen mau tidak mau menggema dengan suara gemetar. Tyrion, kamu beritahu, terbangkan benda ini sedikit lebih rendah. Ketinggian 10 kaki sudah cukup, kami akan merasa lebih nyaman. Tyrion menjelaskan tanpa daya. Jangan khawatir, pesawat ini aman karena terbang tinggi lebih dari 11.000 meter. Saat terbang di 3.000 kaki pesawat tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan penyesuaian. Terus terang, bahkan jika mesinnya dimatikan, pesawat ini tetap dapat meluncur sejauh puluhan kilometer berdasarkan kecepatan dan ketinggiannya. Kalau 10 terbang kaki, sebelum kita mengetahui apa yang salah, pesawat sudah jatuh ke tanah. Saat dia mengatakan itu, Tyrion berkata lagi, selain itu, bahkan jika sebuah pesawat jatuh dari ketinggian 10 kaki, mungkin akan hancur. Kalian bertiga tidak tahu bahwa ada lebih dari 100 ton bahan bakar di dalam pesawat ini. Sekitar 300.000 kati. Jika jatuh dari ketinggian 10 kaki, tidak akan ada yang bisa bertahan. Sialan. Brofnen merasa ngeri, dan berkata kepada 2 tetua lainnya, kita terbang dengan tangki minyak besar. Tyrion menjelaskan, kekuatan bahan bakar penerbangan jauh lebih bertenaga daripada minyak tanah. Menyeka keringatnya, Basner mendengus. Ini terlalu menakutkan. Jika benar-benar meledak, kita memiliki 8 nyawa. Dan itu tidak cukup untuk membakar ratusan ribu kati minyak tanah. Tyrion tersenyum dan berkata, Kakek Basner, jangan khawatir. Pesawat jauh lebih aman dari yang kamu bayangkan. Kalian sebaiknya menutup mata dan bermeditasi. Mungkin akan tiba di Aurus Hill setelah memasuki Samadhi sekali. Brofnen penutupnya berulang kali. Bokongku lebih dari 3.000 kaki jauhnya dari tanah.
Bagaimana aku bisa memasuki samadhi? Dua lainnya segera mengangguk setuju. Terbang di pesawat untuk pertama kalinya adalah hal baru bagi mereka. Mereka sangat ketakutan. Bab 5667. Pada saat yang sama, setelah mendaratkan helikopter di halaman atas villa, Vera berkata kepada Charlie, "Tuanku, silakan masuk ke rumahku. Aku akan menyiapkan pena dan tinta. Kamu bisa menulis di lukisan itu." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Haruskah saya yang menulisnya?" "Tentu saja." Vera tersenyum dan berkata, "Victoria telah melihat tulisan tanganku. Kalau dia menyadari saya yang menulisnya, dia akan menebak kita menggertak." Charlie bertanya dengan bingung, "Kalian belum pernah bertemu satu sama lain selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa mengenali tulisan tanganmu?" Vera mengerutkan bibirnya dan berkata, "Setelah Tuan Muda menyelamatkanku terakhir kali, aku secara khusus meninggalkan beberapa kata untuknya sebelum meninggalkan Eropa Utara. Oleh karena itu, paling aman kalau Tuan Muda yang menuliskan kata ini." Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan menuliskannya." Memasuki ruang belajar di lantai pertama, Vera datang ke meja panjang dan mulai menggiling tinta untuk Charlie. Charlie memilih kuas tulis yang praktis, lalu menulis Marcius di pojok kanan atas lukisan Marcius. Setelah selesai menulis, dia menertawakan dirinya sendiri, dan berkata kepada Vera di sampingnya, "Tulisan tanganku agak jelek, aku menertawakanmu." Vera memalingkan wajahnya ke samping, melihat lebih dekat, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda menulis dengan sangat bagus. Terlihat memiliki beberapa keterampilan. Apakah kamu mempelajarinya saat masih kecil?" "Ya," Charlie mengangguk dan berkata, "Saya belajar kaligrafi selama beberapa tahun saat masih kecil." Vera mengacungkan jempol pada Charlie, dan memuji, "Saya memiliki keterampilan semacam ini setelah belajar selama beberapa tahun saat masih kecil." "Bakatmu sangat luar biasa," Charlie berkata dengan canggung. "Nona Lavor, jangan mengolok-olok saya. Saya tahu betapa saya ini." Vera tersenyum lembut, lalu bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana rencana Tuan Muda untuk membuat lukisan ini keluar?" Charlie tersenyum dan berkata, "Aku akan pulang nanti dan memberikan lukisan ini kepada ayah mertuaku." Vera bertanya, "Ayah mertua Tuan Muda, bisakah dia mempublikasikan lukisan ini?" Charlie mengangguk, "Jangan khawatir, dia pasti baik-baik saja. Dia pasti akan membuat keributan besar. Saya kemudian akan mengatur platform video pendek untuk mengeksposnya, sehingga lukisan ini terlihat banyak orang. Saya yakin Victoria akan melihatnya dalam waktu singkat." Vera bertanya lagi, "Tuanku, jika lukisan sensitif seperti itu ditampilkan oleh ayah mertua Tuan, apakah itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Tuan? Jika Victoria mengikuti garis ayah menantu, bukankah mudah menemukan putranya?" Charlie tersenyum dan berkata, "Setelah lukisan ini keluar, Victoria pasti akan mewaspadai Aurus Hill. Pada saat itu, di dalam hatinya, dia pasti akan benar-benar terpapar cahaya. Dan sebagai orang misterius, dia akan selalu dalam kegelapan. Di tempat terbuka, dia sama sekali tidak berani mengirim orang ke Aurus Hill. Terlebih lagi, setiap orang memiliki kesalahpahaman yang terbentuk sebelumnya. Orang yang lebih pintar dan lebih licik. Lebih dari itu, jika lukisan ini dipublikasikan oleh ayah mertua saya yakin ada puluhan juta orang di Aurus Hill. Victoria akan menjadi yang paling pertama mengesampingkan kecurigaan itu adalah ayah mertuaku." Charlie berkata lagi, "Selain itu, saya juga akan mengarang cerita untuk ayah mertua saya. Saya tahu karakternya dan kemampuannya untuk menambahkan minyak dan cuka tidak terkalahkan di alam semesta. Kalau cerita yang saya buat keluar dari mulutnya, itu pasti akan menakuti Victoria dari akalnya." Bab 5668. Melihat penampilan percaya diri Charlie, Vera merasa lega. Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata, "Tuanku, sekarang sudah hampir jam 8. Saya ingin tahu kapan kamu berencana pulang." Charlie berkata, "Ayah mertuaku biasanya pergi ke Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi pada pukul 9. Itu cukup dekat dengan rumahku.
Nona Lavor tidak perlu mengantarku. Helikopter terlalu berisik di pusat kota. Aku bisa kembali sendiri. Vera berkata, Tuanku, bagaimana saya bisa membiarkan kamu berjalan kembali sendirian? Saya lebih suka mengantar kamu kembali. Charlie buru-buru berkata, aku benar-benar tidak ingin merepotkan. Aku bisa pergi sendiri. Vera berkata pelan, kalau kamu pergi begitu saja, melewati halaman di bawah, dan para pelayan melihatmu meninggalkan halaman di pagi hari, mereka tidak tahu apa yang harus dipikirkan tentang aku. Charlie bertanya dengan canggung, lalu bagaimana menurut Nona Lavor itu pantas? Vera berkata, Tuanku, tunggu sebentar. Aku membuat pengaturan. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu Nona Lavor bisa membuat pengaturan. Vera tersenyum bahagia, dan buru-buru berkata, Tuanku, tunggu sebentar. Saya akan segera memberitahu. Saat dia berbicara, dia mengambil ponselnya, menelepon, dan berkata, Tuan Raven, kemarilah. Setelah dia menutup telepon, Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini Tuan Raven yang kamu panggil kakek di Eropa Utara saat itu? Vera tersipu malu, dan berkata dengan malu-malu, Tuanku, tolong maafkan aku. Saat itu, aku hanya bisa berbohong tentang Tuan Raven sebagai kakekku, untuk menghindari kecurigaan tuanku. Charlie melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sebenarnya, dia anak yatim piatu angkatmu, kan? Ya, Vera mengangguk, dan berkata, aku memberi tahu Tuan Muda tadi malam bahwa Tuan Raven dan dua orang tua lainnya yang tinggal di sini adalah anak yatim piatu yang aku adopsi bertahun-tahun lalu. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kalau begitu, melihat mereka berubah dari bayi menjadi orang tua, tidakkah kamu merasa sangat sedih? Tidak, Vera berkata dengan acuh tak acuh. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Aku dapat hidup lebih dari 300 tahun. Wajar untuk meremehkan segalanya. Charlie sedikit mengangguk, tapi dia masih tidak mengerti perasaan seperti apa ini. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki tua datang ke pintu halaman lain Vera, mengetuk pintu dengan lembut, dan berkata dengan hormat, Nona, saya sini. Vera berkata dengan keras, masuk. Pintu halaman didorong terbuka oleh lelaki tua itu. Dia melangkah ke pintu, dan tiba-tiba melihat Charlie duduk di kursi guru besar. Ekspresinya terkejut. Meskipun dia tidak ingat pernah melihat Charlie di Eropa Utara, dia telah membaca informasi Charlie dan tahu bahwa inilah yang dicari wanita itu. Dermawan yang menyelamatkan tuan dan pelayan di Eropa Utara. Setelah terkejut sesaat, Tuan Raven buru-buru memberi hormat dengan hormat dan berkata, saya, Decai Raven, saya telah bertemu Tuan Wade. Terima kasih Tuan Wade karena telah menyelamatkan hidup saya. Melihat penghormatan berusia 8 tahun kepadanya, Charlie dengan cepat bangkit dan berkata, orang tua, kamu terlalu sopan, itu hanya sedikit usaha. Jangan menganggapnya terlalu serius. Vera berkata pada saat ini, Tuan Raven adalah kepala pelayan yang selalu aku bawa. Kamu tidak harus terlalu formal. Perlakukan saja dia sebagai pelayanmu. Mendengar bahwa Vera meminta Charlie untuk memperlakukannya sebagai pelayan, Tuan Raven sama sekali tidak senang. Tetapi bertanya dengan sedikit bersemangat. Nona, sudahkah kamu memberitahu Tuan Wade segalanya tentang dirimu? Mendengar pertanyaan Tuan Raven, Vera tiba-tiba teringat apa yang terjadi tadi malam. Wajahnya yang cantik menjadi merah jambu karena malu. Dia dan berkata dengan tidak wajar, saya telah jujur dengan Tuan Wade, dan saya telah memberitahu dia semua tentang 300 tahun terakhir ini. Tuan Wade telah mendengar, mulai sekarang, di depan Tuan Wade, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun, mengerti? Tuan Raven mengangguk dengan semangat dan berkata, Nona, jangan khawatir, budak tua ini mengerti. Budak tua ini mengerti. Saat dia mengatakan itu, dia tidak dapat menahan diri untuk melihat ke arah Charlie, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade, budak tua ini berani mengatakan bahwa kamu satu-satunya orang luar yang benar-benar terbuka untuk Nona selama lebih dari 300 tahun. Bab 5669. Menyadari bahwa kata-katanya tidak akurat,
Dia dengan cepat menjelaskan. Yang saya maksud adalah, kamu satu-satunya orang dewasa yang telah membuka hati kepada Nona selama bertahun-tahun. Tidak seperti kami. Kami semua dibesarkan oleh Nona sebagai pelayan di sisinya. Dia memberitahu kami rahasianya sedikit demi sedikit saat dia melihat bahwa kami telah lulus ujian. Charlie tersenyum canggung, dan tidak tahu bagaimana menjawab percakapan untuk sementara waktu. Dia harus mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Tuan, kamu tidak harus memperlakukan dirimu sebagai budak tua di depanku." Generasi muda benar-benar malu. Tuan Raven berkata tanpa ragu. Tidak, tidak, tidak. Sejak masa pencerahan, budak tua ini telah bersumpah untuk tetap berada di sisi Nona sebagai pelayan selama sisa hidupnya, untuk melayani sebagai pelayannya. Sedangkan kamu adalah dermawan Nona dan budak tua ini, dan juga teman. Tentu saja, saya tidak berani main-main dengan etiket. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berkata dengan emosi, "Tuan Wade, budak tua ini mengatakan sesuatu dari hatinya. Budak tua ini telah bersama Nona selama hampir 90 tahun. Kamu satu-satunya teman Nona selama bertahun-tahun. Budak tua ini sangat bahagia. Saya juga sangat berharap kamu dan Nona bisa." Vera memperhatikan bahwa kata-katanya tidak dalam gaya yang benar. Vera terbatuk 2 kali, dan berkata, "Tuan Raven, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Tuan Raven buru-buru berkata, "Nona, ketika saya melihat dermawan saya agak bingung untuk sementara waktu." Setelah itu, dia buru-buru berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, budak tua ini berharap kamu bisa menemani Nona dari waktu ke waktu. Dia selalu sendirian selama bertahun-tahun dan tidak memiliki teman. Dia benar-benar kesepian." Vera malu dan malu saat ini, dan dengan cepat berkata, "Oke, Tuan Raven, kamu pergi dan beritahu Logan untuk mengatur agar semua pelayan tinggal di kamarnya dan tidak keluar. Selain itu, kamu pergi dan menyiapkan mobil. Aku akan mengantar Tuan Wade pergi nanti." Tuan Raven berkata tanpa ragu. Budak tua patuh. Setelah itu, dia memberi hormat kepada Charlie lagi, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, pelayan tua ini akan pergi lebih dulu." Charlie mengangguk. "Pergi perlahan, Pak Tua." Setelah Tuan Raven pergi, Charlie bertanya kepada Vera, "Nona Lavor, apakah kamu yang memanggil Tuan Raven?" "Ya," Vera berkata sambil tersenyum. "Aku menyimpannya Decai, yang berarti memiliki kemampuan dan integritas politik, bukan arti memperoleh kekayaan." Charlie sedikit tersenyum, dan bertanya lagi, "Dari mana nama keluarga Raven itu berasal?" Vera tersenyum dan berkata, "Tuan muda, sebagian besar anak yang saya adopsi adalah bayi terlantar tanpa nama dan tanpa nama keluarga. Saya tidak dapat memverifikasi nama belakang asli mereka, dan mereka tidak mau diberi nama Lavor, agar tidak menimbulkan masalah." Tulis di atas kertas, uleni menjadi bola kertas kecil, lalu biarkan mereka mengambilnya secara acak. Siapapun yang menangkapnya akan diberi nama. Charlie bertanya dengan canggung, "Apakah ini sangat santai?" Vera bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jika tidak, kalau saya yang memutuskan untuk mereka, dan jika mereka tidak menyukainya setelah dewasa, bukankah mereka akan menyalahkan saya? Jadi cukup adil dan masuk akal bagi mereka untuk menemukan nama keluarga mereka sendiri, seperti menangkap Raven. Mereka tidak hanya dapat memilih nama keluarga untuk diri mereka sendiri, tetapi juga dapat memainkan permainan kecil, yang merupakan yang terbaik dari kedua pihak." Charlie mengangguk. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia merasa di dalam hatinya bahwa meskipun Vera telah hidup selama hampir 400 tahun, dia masih memiliki hati seorang gadis yang kuat. Mungkin seperti yang dia katakan sendiri, selalu menjadi pikiran seorang gadis dan cara hidup seorang gadis. Pada saat ini, Ruan Raven berlari menuruni tangga batu. Tubuhnya sebenarnya tidak mampu lagi mendukung latihan semacam ini, tetapi dia sangat bersemangat. Dia merasa jauh lebih ringan di bawah kakinya. Begitu dia berlari ke lobi gedung utama di halaman di lantai berikutnya, Logan Carrick yang sedang minum teh dengan Emmet Sansor bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Raven, mengapa kamu berlari cepat? Kamu sudah sangat tua."
Dan kamu tidak takut berbaring di sini tanpa bernapas. Tuan Raven memandang keduanya sambil tersenyum, terengah-engah, dan gemetar karena kegembiraan. Dia berkata, "Selamat, acara bahagia yang luar biasa." Emmet meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa, Tuan Raven? Apakah kamu akan menikah?" Tuan Raven meliriknya, tertawa dan memarahi. "Kamu benar-benar tidak bisa membayangkan gading dari mulut anjingmu." Setelah itu, Tuan Raven datang ke meja teh mereka berdua dan duduk perlahan, dan berkata kepada keduanya dengan serius, "Saya merasa Nona sepertinya sudah menyentuh." Bab 5670. Mendengar kata-kata Tuan Raven, Logan dan Emmet terkejut tak bisa berkata-kata. Keduanya berdiri dengan gemetar tanpa sadar. Emmet menatap Tuan Raven dan berkata kepadanya, "Tuan Raven, kamu mengatakan bahwa wanita itu begitu terharu. Mengapa begitu terharu?" Tuan Raven bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu ingat apa keinginan terbesar kita bertiga sebelumnya?" Logan berkata tanpa ragu, "Tentu saja saya berharap Nona dapat menemukan seseorang yang dia sukai untuk memulai sebuah keluarga. Sehingga dia tidak akan kesepian selama sisa hidupnya." Ya, Emmet juga tidak bisa menahan desahan. "Saya telah berpikir selama beberapa dekade. Sebelum kita berusia 10 tahun, wanita yang mengajak kita bermain. Ketika kita berusia 10 tahun dan secara bertahap menjadi dewasa, wanita itu masih wanita akan selalu berusia 17 tahun. Saat itu, kita mulai berharap dia akan menemukan tujuan hidupnya sendiri suatu hari nanti. Dan kemudian kita meninggalkan wanita itu, berkali-kali, bahkan bertahun-tahun tanpa keberadaan Nona dan informasi. Tapi aku selalu berharap demikian di hatiku." Saat dia mengatakan itu, Emmet menatap Tuan Raven dan berkata, "Kamu baru saja mengatakan bahwa wanita muda itu sudah menyentuh. Mungkinkah ada ringkasan dengan ini?" Tuan Raven mengangguk dengan penuh semangat dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Charlie Wade, dia ada di kamar kerja Nona sekarang. Saya wanita pikir itu baru saja menjemputnya dari luar dengan helikopter." Logan mengerutkan kening dan berkata, "Nona baru saja kembali. Mungkinkah dia pergi menemui Charlie?" Saya ingat wanita itu mengatakan, dia tidak bisa memberitahu Charlie bahwa dia masih mengingatnya. Mengapa dia pergi menemuinya di malam hari? Sekarang jika dia membawanya ke halaman rumahnya sendiri, bukankah dia akan diketahui oleh Charlie? Tuan Raven berbisik, takut. Nona sudah menceritakan segalanya tentang dirinya. Apa? Ketika keduanya mendengar ini, mereka bahkan lebih terkejut. Emmet berkata dengan ngeri, Nona mengungkapkan semua rahasianya. Aku sudah mengatakan semuanya." Tuan Raven mengangguk dengan tegas. Dalam kata-kata Nona muda itu, mereka telah jujur satu sama lain. Dan, melihat Tuan Raven ragu-ragu, keduanya tampak cemas. Emmet mendekat dengan cemas. "Tuan Raven, kenapa kamu gagap pada saat kritis ini?" "Itu benar." Logan juga mengeluh. "Kalau ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat." "Betapa cemasnya kamu." Tuan Raven menyampaikan suaranya, mencondongkan tubuh lebih dekat ke mereka berdua dan berkata, "Biar ku beritahu, masalah ini hanya bisa dibicarakan oleh kita bertiga. Kalian berdua tidak boleh berbicara omong kosong di depan Nona." Emmet juga mendekat dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, Tuan Raven. Mulutku tidak terlalu pecah." Logan juga mencondongkan tubuh ke depan, menamparkan dada dan berkata, "Tuan Raven, Tuhan tahu apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Kita bertiga tahu." Tuan Raven mengangguk dan berkata dengan sangat serius, "Izinkan saya memberitahu kalian. Kuncinya adalah saat jujur satu sama lain." Nona terlihat tersipu malu. "Selama bertahun-tahun, siapa di antara kalian yang pernah melihat Nona tersipu?" "Aku akan pergi." Tubuh Emmet gemetar karena kegirangan dan bertanya dengan cepat, "Benarkah? Apakah ini benar?" Logan juga sangat bersemangat dan berkata dengan suara bergetar, "Tuan Raven, apakah kamu bercanda dengan kami?" Mereka bertiga, 80 atau 90 tahun yang lalu, tumbuh bermain bersama dengan celana selangkangan. Ketiganya memiliki kepribadian yang mirip,
Dan kepribadian serta watak mereka juga sangat baik. Meskipun mereka telah memilih kehidupan yang berbeda, sejak mereka tumbuh bersama Vera, mereka memiliki hubungan yang dalam, seperti saudara laki-laki dan perempuan. Emmet dulu berada di posisi tinggi. Logan memiliki 10.000 properti keluarga. Keduanya menjalani kehidupan yang sangat sukses. Dan Tuan Raven menjadi pengurus rumah tangga di sisi Vera selama hampir 90 tahun sejak dia masih bayi. Sepertinya dia tidak mencapai apa-apa. Tetapi untuk dua lainnya, mereka berdua. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.